Arsenal kembali melanjutkan tren positif mereka di Liga Premier Inggris saat menjamu Newcastle United di Stadion Emirates pada Minggu 25 Februari 2024. Setelah di pertandingan sebelumnya Bukayo Saka dan kawan-kawan takluk atas FC Porto di Liga Champions, The Gunners akan melupakan kekalahan sebelumnya pada The Magpies. Turun dengan skuad terbaiknya bersama dengan trio Bukayo Saka, Martinelli, dan Kai Havertz, Arsenal mampu membuka skor saat laga berjalan 18 menit. Sven Botman melakukan gol bunuh diri dan membobol gawang Newcastle yang dijaga oleh Loris Karius. Mantan kiper Liverpool itu akhirnya tampil sebagai starter bersama Newcastle karena cedera yang dialami oleh Martin Dubravka. Namun, kiper asal Jerman itu justru gagal unjuk gigi di hadapan manajer Eddie Howe. Setelah kemasukan lewat gol bunuh diri, gawang Karius kembali bobol, kali ini lewat aksi Kai Havertz di menit ke-24. Performa Loris Karius sebetulnya tidak jelek-jelek amat di laga ini. Ia tercatat mampu membuat 4 penyelamatan. Namun, hancurnya Newcastle tak lepas dari buruknya para pemain tengah dan belakang. Arsenal sampai dengan mudah menembus ke kotak penalti. Karius kini harus menunggu momen bagus lagi untuk bisa unjuk gigi. Skor 2-0 untuk Arsenal pun bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Arsenal yang tampil lebih dominan mampu melepaskan 18 percobaan dengan 8 diantaranya mengarah ke gawang. Hasilnya, The Gunners sukses menambah 2 gol di babak kedua lewat gol Bukayo Saka dan Jakub Kiwior di menit ke-69. Ditekan habis-habisan, Newcastle akhirnya mampu memperkecil kedudukan menjadi 4-1 setelah Joe Willock mencetak gol di menit ke-84. Sayangnya, hingga pertandingan berakhir, The Magpies tak mampu mengejar ketertinggalan atas tuan rumah. Skor 4-1 untuk Arsenal bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Arsenal tetap di urutan ketiga dan berada di jalur perburuan juara. Selain itu, Arsenal menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Premier Inggris mencetak 2 gol lebih di babak kedua sebanyak 7 pertandingan berturut-turut. Total, 18 percobaan dengan 8 diantaranya mengarah ke gawang juga telah membuktikan jika Arsenal bisa kembali ke performa apik mereka. Arsenal sempat mendapatkan kritik saat tumbang dari FC Porto di Liga Champions. Tim asuhan Mikel Arteta gagal mencatatkan shot on target. Mereka pun dinilai kurang striker ulung. Mantan pemain Manchester United Rio Ferdinand menilai bahwa Arsenal sudah bermain lebih efektif. Tidak ada seorang pun yang bertanya di mana pemain nomor 9 dan itu terjadi saat tim menjalankan fungsi dan mencetak gol. Arsenal sekarang menjadi tim dan unit yang sangat efisien. Baik Arsenal, Liverpool, dan Manchester City, ketiganya punya peluang besar menjadi juara dengan catatan gol dan kebobolan yang juga mirip-mirip. Hal itu menggambarkan level performa yang serupa. Hanya 3 tim ini yang sudah menembus 16 gol dan hanya kebobolan di bawah 30 gol hingga pekan ke-26 Liga Premier Inggris. Persaingan ini diperkirakan akan berlangsung hingga pekan terakhir mengingat ada tanda-tanda mengendur dari kedua tim tersebut. Arsenal yang gagal juara musim lalu akibat disalip Manchester City di sepertiga akhir kompetisi mengusung tekad penebusan, tapi terlibat di persaingan yang seketat ini diakui sang kapten Martin Odegaard sebagai sesuatu yang justru menggairahkan. Gairah itu tercermin dari performa mereka memasuki fase penentuan. Arsenal masih sempurna di 6 partai Premier League sepanjang 2024. The Gunners menggila dengan 25 gol dan hanya dibobol 3 kali dalam periode ini. Di pertandingan berikutnya, Arsenal akan memainkan matchday ke-27 Liga Premier Inggris dengan bertandang ke markas Sheffield United. Kemenangan akan menjadi modal bagus Arsenal untuk terus bersaing di perebutan gelar Liga Inggris musim 2023-2024.